Ngomongin soal Jujutsu Kaisen pastinya tidak lepas dari karakter utama. Apalagi sampai sekarang ini, masih banyak sekali misteri yang menyelimuti sosok Itadori Yuji. Walaupun cerita Jujutsu Kaisen sudah hampir mencapai chapter 140, namun misteri yang menyelimuti karakter Itadori Yuji masih banyak sekali. Baik dari segi latar belakang keluarganya, alasan kenapa bisa cocok dengan Sukuna, dan masih banyak lagi. Apalagi informasi mengenai latar belakang dari karakter yang satu ini sangatlah sedikit. Dan mungkin dari kalian merasa kaget dengan alur cerita yang seperti ini. Bisa dibilang cerita yang model seperti ini sangat lumrah dalam dunia komik. Pastinya kerahasiaan masa lalu atau latar belakang keluarga dari karakter utama akan membuat jalan cerita semakin menarik. Dan tentunya itu akan membawa kesan lebih menarik serta membuat para pembaca agar lebih penasaran. Dan ngomong-ngomong soal misteri Jujutsu, tidak asik kalau Mimin tidak membahas tentang hal tersebut. Dan untuk pembahasan video kali ini, Mimin akan membahas teori dari para fans mengenai silsilah keluarga Itadori Yuji. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Itadori Yuji, dia merupakan karakter protagonis dari anime Jujutsu Kaisen. Awal kemunculannya pada awal chapter membuat para fans kebingungan. Kebingungan ini dikarenakan adalah tentang kekuatan yang dimiliki Itadori Yuji. Pasalnya pada awal kemunculannya, Itadori Yuji merupakan seorang siswa SMA biasa yang tidak memiliki kekuatan kutukan. Namun dia memiliki kekuatan fisik yang bisa dibilang hampir sama dengan manusia super. Dan banyak sekali fans yang mengatakan kalau kekuatan fisik yang dimiliki oleh Itadori Yuji berasal dari Heavenly Restriction atau batasan surgawi. Heavenly Restriction sendiri merupakan sebuah ikatan yang ditempatkan pada tubuh seseorang Saman saat dia lahir sebagai ganti dari peningkatan kemampuan. Salah satu orang yang memiliki Heavenly Restriction ini adalah Zenin Maki. Dia dianggap oleh keluarga Zenin mengalami Heavenly Restriction pada tingkat yang lebih rendah, di mana kemampuan untuk mengontrol dan manipulasi energi kutukan dibatasi. Dan sebagai gantinya, dia mendapatkan kekuatan fisik yang sangat hebat. Dan menurut Mimin, kasus yang dimiliki Itadori Yuji hampir sama dengan Maki, yang mana pada teori kali ini membahas tentang masa lalu Itadori Yuji dan keluarganya. Berikut adalah teorinya. Di mana pada zaman dahulu kala, ketika Itadori Yuji masih kecil, kakek Yuji meminta kepada ibu Itadori Yuji agar Itadori dijauhkan dari dunia Jujutsu. Hal ini dilakukan kakeknya dengan tujuan agar di masa mendatang, Itadori Yuji dapat menikmati hidupnya dengan normal. Hal ini tentunya berhubungan dengan alasan kenapa kakeknya tidak memperbolehkan Yuji untuk menjenguknya di rumah sakit setiap hari. Dan juga dia selalu berkata untuk selalu menolong orang yang membutuhkan bantuan. Menurut Mimin, bisa dibilang kakek Itadori Yuji merupakan sosok orang yang sangat baik. Apalagi dia sangat memikirkan masa depan dari cucunya ketimbang dirinya sendiri, walaupun pada posisinya saat itu sedang sakit. Oke, kembali ke pembahasan. Kakek dari Itadori Yuji yang dimunculkan pada awal arc Jujutsu Kaisen, dia adalah kakek dari sisi ibu atau bisa dibilang ayah dari ibunya Itadori Yuji. Kenapa bisa berpendapat begitu? Jika kita tarik benang merah dari awal percakapan Itadori dengan kakeknya, bisa dibilang kakek Itadori sepertinya sangat memahami atau mengetahui informasi tentang sisi lain dunia yang belum pernah dia diungkapkan. Dan ketika Itadori menyinggung mengenai kabar orang tuanya, tiba-tiba kakek Itadori meninggal begitu saja. Dan jika kita logika, kenapa tidak dari dulu kakek Itadori memberitahu Itadori mengenai asal-usul dari orang tuanya? Pastinya ada alasan tertentu kenapa dia tidak memberitahu dari dulu. Tidak lain salah satunya yaitu ingin membuat Itadori bisa menjalani hidup normal seperti manusia biasa. Walaupun kekuatan yang dimiliki Itadori bisa dibilang di luar akal sehat manusia normal. Dan mungkin ada alasan lainnya juga, di mana pada suatu saat ketika Itadori pernah mengalami pertikaian yang hebat dengan putrinya yaitu ibu Itadori. Dalam pertikaian tersebut membahas mengenai masa depan dari Itadori Yuji, di mana ibu Itadori sangat menginginkan anaknya untuk menjadi saman yang hebat. Namun di sisi lain, kakeknya menginginkan Itadori menjadi manusia normal saja. Dan pada kasus ini, ayah Itadori Yuji menurut Mimin tidak memiliki andil yang besar. Soalnya dia adalah manusia biasa yang menikah dengan keluarga saman atau penyihir Jujutsu. Mungkin ini juga salah satu alasannya kenapa nama Itadori
tidak terdapat di daftar nama keluarga Zaman. Bisa dibilang kakek Itadori menggunakan nama belakang ayahnya untuk menutup informasi tersebut. Atau bisa jadi keluarga Zaman dari ibu Itadori Yuji merupakan keluarga yang dikucilkan dalam dunia Jujutsu. Mungkin hal tersebut yang menyebabkan ibu Itadori Yuji sangat ambisius untuk membuat anaknya menjadi seorang shaman. Ya, bisa dibilang semua ini merupakan masalah keluarga yang membuat nasib Itadori menjadi sekarang ini. Walaupun hal ini hanya teori semata. Dan jika kalian bertanya-tanya untuk kondisi kedua orang tuanya, tebakan Mimin sih mereka berdua masih hidup. Namun hal ini masih sangat sulit untuk diungkap. Apalagi selama ini informasi mengenai keluarga Itadori tidak pernah disinggung lagi. Dan mengenai sosok Noritoshi Kamo yang mengatakan kalau dia adalah ayahnya Itadori, menurut Mimin hal ini masih sangat sulit untuk dibahas. Apalagi kita tidak tahu apakah hal itu hanya dibuat-buat dengan tujuan agar Itadori berpihak pada dirinya atau yang lainnya. Sekian dulu pembahasan Mimin. Tentunya pembahasan tersebut merupakan teori yang Mimin rangkum dari para fans, dan Mimin hanya memberikan sedikit bumbu untuk membuat cerita ini menjadi sedikit menarik. Serta jika dari kalian memiliki teori mengenai orang tua Itadori Yuji, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan mari kita bahas bersama dengan para fans Jujutsu lainnya. Dan jika kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan jika kalian tidak menyukainya, silahkan klik tombol dislike.